kekuatan. Sejenak menembus mengatakan arti daripada kalimat takbir, tolonglah memaksakanlah, tolong menolong dalam mengerjakan sunnah. Ketika ada orang sebetulnya dia bisa sudah ingin mengerjakan sunnah tapi wasilahnya berat, kita tolong, kita bantu biar orang tambah nyaman dalam ibadah, bantu dan tolong. Contoh misal menolong orang yang sudah baik. Ada orang yang iktikaf di masjid, dia sudah masuk masjid, dia iktikaf. Kita bantu dia biar bisa full maksimal iktikafnya dengan apa? Antarkan minum, kasih makan. Soalnya kalau dia haus dia bakal keluar, dia makan dia bakal keluar. Kita bantu biar dia maksimal dalam mengerjakan takwa, mengerjakan sunnah tersebut. Nah ini yang disebut tolong. Kalau ada kesempatan membantu orang yang mau ibadah, jangan sampai mundur. Bisa dengan tenaga-tenaga, bisa dengan harta-harta, minimal bisa dengan doa. Tolong orang lain, doa. Ada orang ke masjid, doakan ya Allah, mudah-mudahan sedikit istiqomah. Pernah nggak kita mendoakan saudara kita kayak gitu? Doakan saudara-saudara kita, doakan saudara-saudara muslimin yang begini sampai ke masjid, doakan temannya, doakan yang biar lihat ke masjid, mudah-mudahan mereka jadi istiqomah. Jangan doa buat sendiri aja, doakan biar teman-teman istiqomah. Itu termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ada memang tolong-menolong urusan dunia, kan sudah jelas. Kalau orang-orang urusan dunia itu orang mau beli sesuatu nggak mampu kita tambahin, mau beli sesuatu nggak ada duitnya kita kasih. Nah dalam ibadah begitu. Orang mau berbuat baik belum punya kemampuan, kita bantu dengan pikiran, dengan harta, dengan doa. Saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Dan dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya ta'awun, saling tolong. Saling tolong. Bukan satu nolong, bukan yang satu saja yang menolong, tetapi saling menolong. Jadi di sini bukan cuma satu orang nolong. Ketika pihak ditolong, dia juga mesti menolong. Perintahnya seperti itu ya. Karena kalau satu sisi saja bergerak, nggak akan awet. Tetapi kalau saling tolong, itu akan terus berjalan. Sama kayak begini. Orang yang balas-balasan silaturahmi itu biasanya awet. Tapi kalau satu saja yang datang, ada batasnya. Sampai punya tetangga, punya kawan, sampai mampir ke sini. Habis mampir sini, mampir ke tempat dia. Nanti gak lama dia mampir lagi ke sini makan mampir lagi. Terus begitu, datang, balik. Tapi kalau satu orang aja yang datang, dia mampir ke rumah dia, tapi dia gak mau mampirin dia. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ada waktunya, lama-lama stop. Dia gak bisa berangkat, ya udah ketemu lagi. Karena kitanya gak ada timbal balik. Saling memberi hadiah, seperti yang Rasulullah SAW tahan. Saling memberi hadiah, tahadu. Dia ngasih, kita ngasih juga. Walaupun pemberian hadiahnya tingkatannya berbeda, tergantung milik orang tersebut. Tapi kalau ada saling memberi, itu apa ya? Ini ngasih, dia harus dikasih. Ini ngasih. Nggak ada berhentinya terus. Nah, ta'awun 'alal birri wat taqwa begitu. Kapan kita bisa nolong dia untuk bertakwa? Walaupun dengan nasihat, walaupun dengan doa, tolong. Nanti kalau kita ada perlu dia menolong kita, terus gantian. Kita nolong dia, nanti dia nolong kita. Kita balik kita nolong dia, terus dia nolong kita. Ini yang kayak gini lah yang maksudnya dalam ayat-ayat Al-Quran tadi. Salinglah menolong. Jangan kira dia cuma satu-satunya korban, ada begitu. Kita mampu harus menolong. Kita dibantu sama ustaz, dibantu sama ulama. Nah kalau ada kesempatan kita membantu mereka, tolong mereka.
bantu sama tetangga, ini bantuan khususnya dalam berbuat baik ya. Bantu mereka, tolong mereka juga biar bisa istiqomah dalam sunnah dan dalam takwa. Wal 'asr. Ayat selanjutnya, ini ayat ini menunjukkan orang yang tidak mau tolong-menolong berarti dia tidak baik. Kita sering sekali baca surat ini ya. Wal 'asr. Ini asr. Asr itu bisa diartikan demi tahun, bisa diartikan demi masa waktu antara setelah zuhur sampai tenggelam, atau waktu sholat asar. Diartikan tafsirnya banyak oleh ulama, atau bisa diartikan demi zaman adanya Nabi Muhammad SAW, demi masa ini, demi masa diutusnya Nabi Muhammad. Jadi Allah itu kalau bersumpah bebas mau pakai apa aja. Tuhan kalau mau bersumpah dosa bebas mau pakai apa aja. Kalau biar nggak boleh, kita manusia cuma boleh satu aja, demi Allah. Nggak boleh selain itu. Pokoknya sumpah kita ya demi Tuhan. Nggak boleh demi yang anggap nggak sah. Kalau Tuhan ngomong demi yang anggap bisa boleh, dan yang anggap jadi mulia karena dipakai buat sumpah. Demi buah tin kan bertini berzaitun, Allah bersumpah demi buah boleh karena buah, dan itu menunjukkan mulianya buah tersebut. Awal asar demi asar, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya al-insan semua manusia. Ini bukan bukan sebagian ya. Artinya istiqlal, artinya semua manusia lafi khusr, dalam kerugian. Sungguh manusia itu dalam kerugian. Illa, kecuali. Nah, ini menakutkannya ayat ini di sini. Diawali dengan apa? Sesungguhnya manusia semuanya rugi. Berarti dasarnya kita itu rugi dulu, urusan akhirat. Dasarnya kita rugi. Bukan dasarnya kita untung terus beberapa rugi, bukan. Manusia fil khusr, ya, lafi khusr. Sungguh mereka dalam kerugian. Illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihati, dan orang-orang yang beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi, saling memberi wasiat dengan kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, dan saling berwasiat dalam atas kesabaran atau dengan kesabaran. Di dasarnya manusia itu rugi. Kecuali siapa? Kecuali orang beriman, beramal saleh, saling berwasiat dengan yang hak, dengan kebenaran. Kebenaran maksudnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling memberikan wasiat. Nah, ini juga yang dimaksudkan oleh beliau, saling tolong menolong dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, dan saling berwasiat untuk sabar. Sabar apa? Sabar mengerjakan taat, sabar meninggalkan maksiat. Manusia begitu, normalnya kita itu dalam kerugian. Kecuali ini, empat kelompok ini. Ini mirip dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Dunia mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat, dan yang di dalam dunia terlaknat, artinya semua dilaknat, manusia, jin, kecuali mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu alimun wa muta'allim. Kecuali yang ingat kepada Allah dan yang membantu ingat kepada Allah, dan orang alim dan orang yang belajar. Jadi semuanya terlaknat. Arti terlaknat itu nggak dapat rahmat, rugi. Sama seperti ini, rugi. Jadi kita perlu perhatian ya. Jadi bahasanya itu semua rugi. Kecuali, nah, karena kalimatnya kecuali berarti sedikit kan ya. Kita misalnya tadi bilang tahun ini semua gagal panen kecuali, nah berarti yang sukses sedikit.
Tapi kalau dibilang tahun ini sukses panen kecuali, berarti gagal sedikit. Dan ini ditafsirkan sama ulama, innal insana lafi khusr, macam-macam ya. Bisa diartikan kerugian, artinya rugi di akhirat nanti. Mereka akan mendapatkan adab, mereka akan mendapatkan siksa kalau mereka tidak beriman. Kalau mereka tidak beramal baik, mereka akan rugi. Dan mereka tidak akan dapat derajat yang sempurna kalau tak saling mengingatkan. Walaupun sukses di akhirat masuk surga, walaupun selamat masuk surga, tapi mereka nggak sukses kalau tak saling memberikan nasihat. Jadi kalimat khusur bisa juga diartikan kegagalan mereka di masa akan datang. Entah itu di umur di masa tua atau nanti di akhirat. Di surat Al-Tini wa Zaitun, surat Al-Tini wa Zaitun, waktu di sini hadzal baladil amin, laqad khalaqna al-insana fi ahsani laqad khalaqna tsumma radadnahu asfala safilin. Nanti kami akan mengembalikan mereka manusia asfala safilin, dalam keadaan yang paling rendah. Salah satu penafsirannya, manusia kita semua ini kalau udah tua, kita akan berada di puncak kerendahan kita. Artinya kita lemah kan? Gak bisa berbuat apa-apa. Ya normalnya gitu ya. Orang tua normalnya sakit, gak seperti saat dia muda. Mau jalan susah, mau bangun susah, mau beramal gak bisa seperti masa muda. Dikembalikan asfala safilin, dalam keadaan yang rendah. Artinya bukan rendah darajat, tapi badannya lemah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Normalnya manusia ketika sudah masa tua, normalnya manusia ketika masa tua, mereka itu sudah habis, nggak bisa beramal apa-apa, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Nanti di masa tuanya mereka nggak kembali kepada kerendahan. Lahum ajrun ghairu mamnun, mereka mendapatkan pahala yang tidak ada hentinya. Jadi kalau orang di masa mudanya dipenuhi dengan iman dan amal soleh, saat dia tua nggak bisa lagi beramal soleh, nanti dia tetap dapat pahala walaupun amalnya sudah berkurang. Jika orang tua misalnya sudah sampai pada umur di mana dia mau jalan ke masjid nggak bisa, mau itikaf susah, mau puasa sunnah nggak mampu. Tapi di masa mudanya dia sudah dari awal beriman dan rajin giat beramal soleh, istiqomah. Walaupun sudah datang masa tua, dia nggak bisa lagi melakukan amal soleh tersebut. Dia nggak bisa lagi melakukan amal soleh tersebut. Allah tetap mencatat, memberikan dia pahala ghairu mamnun, ajrun ghairu mamnun, pahala mamnun. Kalimat mamnun itu diartikan kalimat ajrun ghairu mamnun, pahala yang tak perlu melakukan apa-apa lagi, dikasih pahala tanpa mengerjakan sesuatu, yang nggak pakai melihat apa-apanya. Sudah, karena dia tiap hari istiqomah ke masjid, terus malaikat mencatat bapak ini ke masjid, hari ini ke masjid, hari ini ke masjid. Orangnya malah sekarang di rumah lagi sakit, tetap dicatat sama malaikat. Sudah tua, nggak bisa berangkat, tetap malaikat catat terus. Sepanjang umurnya dia pergi ke masjid. Sepanjang umurnya dia pergi ke masjid. Nah, orang yang kayak gini rugi apa untung? Untung, nggak rugi kan? Kenapa? Karena beramal soleh, karena beriman dan beramal soleh. Kebalikannya, yang gak beriman, gak beramal soleh, mereka rugi. Di masa mudanya rugi, gak ada amalnya. Udah tua, walaupun sadar kepengen beramal, gak bisa, karena tubuhnya sudah gak mampu seperti masa mudanya. Rugilah mereka. Nah, ini salah satu konsep ya. Jika rugi kehilangan kesempatan beramal di dunia, dan juga rugi kehilangan kesempatan sukses di akhirat.
Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan sebuah kalam, sebuah omongan yang maknanya dikatakan oleh Imam Nawawi, inna sa'awathahu fi ghaflatin tadabburi hadhihi surah. Manusia atau kebanyakan orang itu lupa dari mentadabbur makna tujuan ayat ini. Jadi kebanyakan orang lupa tentang pentingnya surat ini. Wah, asal ini surat pendek sekali ya. Innal insana lafi khusr, manusia itu rugi, gagal, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling memberikan wasiat dengan kebenaran, yaitu tauhid, Al-Quran, dan saling memberikan wasiat dengan kesabaran, yaitu sabar atas taat dan sabar meninggalkan maksiat. Kebanyakan manusia lupa akan hal ini. Makanya alhamdulillah satu-satu kita di Indonesia kalau ngaji dari kecil ya, ngaji mau pulang baca wal asr. Tujuannya apa sih? Bukan cuma sekedar baca. Tujuannya itu dari kecil ditanamkan pemahaman ini bahwa manusia itu rugi kecuali yang beriman, beramal soleh, saling memberi nasihat untuk tauhid, takwa, dan nasihat mengerjakan perintah, menjauhi larangan, sabar dan mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan hari ini. Kita perlu saling menasihati. Seperti yang sering kita bahas, gak usah jauh-jauh dulu keluar, suami sama istri, orang tua dan anak. Jangan sampai orang terdekat kita yang paling berhak untuk kita tolong, tapi gak kita berikan pertolongan. Jangan bangga sampai cuma nolong anaknya dengan uang. Jangan bangga cuma karena ngasih anaknya mobil, kendaraan, rumah, tapi gak pernah nolong anaknya masuk surga. Itu justru orang yang gagal. Tapi para guru kasih makan yang sehat, guru kasih duit, guru ini dan itu. Pas anaknya mau jatuh dari gunung, pada ditolong. Dia orang tua macam apa? Punya anak, kasih duit, kasih baju bagus, kasih mobil mewah, anaknya mau jatuh dari bukit, dibiarkan. Jadi nggak nolong anaknya. Sama kayak urusan dunia kan gitu kan, diperkaya anaknya dan seterusnya, dibikin nyaman hidupnya. Tapi akhirnya tidak pernah dipikirkan. Disekolahkan tinggi-tinggi cuma untuk memikirkan masa depan dunianya. Tanggung di akhiratnya dia kesian. Gak apa-apa ya, sukseskan anak sampean di dunia. Silahkan bagus sukses dunia. Tapi itu nomor 2, utamakan kesuksesan akhirat. Bagus bikin anaknya sukses akhirat, sukses dunia. Biasanya bahasanya coba diganti. Jangan sukses dunia akhirat, sukses akhirat dan dunia. Jadi biar yang utama itu kalau ukurnya sukses akhirat dulu. Sukses dunia akhirat itu bukan berarti kaya, bukan. Orang tuh kiranya kalau sukses dunia akhirat itu berarti dapat dunia kaya. Ya, sukses dunia itu nggak harus kaya. Sukses dunia itu dia bisa merasakan kelezatan, kenikmatan dari apa yang dia miliki, walaupun nggak kaya. Itu namanya sukses dunia. Dan sukses akhirat sebetulnya kalau ukurnya satu aja, masuk surga. Masuk surga, atau mungkin lebih mudah lagi dapat ridhonya Allah. Itu sukses akhirat. Dapatnya dengan apa? Dapatnya dengan iman dan takwa, iman dan Islam. Hati percaya, tubuhnya badannya mengerjakan perintah Allah. Nah ini perlu diperhatikan ya ayat tadi. Selanjutnya ini hadis contoh lebih jelas lagi, menolong orang untuk berbuat kebaikan. An Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Dari Abi Abdurrahman yang bernama Zaid bin Khalid.
radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Man jahaza ghaziyan." Rasulullah bersabda, orang yang mempersiapkan ghaziyan. Ghazi itu orang yang berperang atau pasukan. Mempersiapkan orang yang berperang fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, faqad ghaza, maka sungguh yang mempersiapkan tadi dia telah berperang. Wa man khalafa ghaziyan bi ahlihi bi khairin, barang siapa yang khalafa artinya meninggalkan, tapi maksudnya memberikan bekal ghaziyan bagi orang yang berperang fi ahlihi, tapi yang dikasih keluarganya. Ada orang perang, keluarganya dikasih biaya hidup, diongkosin. Faqad ghaza, sungguh dia telah berperang. Jadi jika ada manusia dia tidak ikut perang, tapi dia mempersiapkan pasukan, dikasih kuda, diberi senjata, dibantu ketika orang tersebut perang, biayai perang. Kalau sekarang mungkin diberikan tembakan, dikasih bom, dipersiapkan sehingga orang yang tadi yang tak bisa berangkat perang karena kekurangan biaya mampu perang. Ini yang mempersiapkan duitnya, yang mengongkosinya. Faqad ghaza, sungguh dia telah berperang sama Muhammad, walaupun dia tidak ikut. Berarti dia perang, artinya mempersiapkan mendapatkan pahala perang. Dengan membiayai orang tadi, dia dapat pahala perang. Walaupun dia tidur di rumah, sholat di masjid, orang perang dia di masjid ibadah, dia dapat pahala perang. Selagi tidak wajib perang ya. Ini artinya perang sunnah. Kalau wajib perang, nggak boleh biar kalau dari perangnya dia buat mengkosi aja. Kalau wajib nggak bisa, harus berangkat. Ini anggap nggak segala, bukan perang yang wajib. Mempersiapkan, dia dapat pahala perang tersebut. Dan bukan hanya membiayai yang berangkat. Ada orang berangkat perang, keluar, keluarganya di rumah kan ditinggal, yang biayai, kasih makan, kasih minum. Kalau ghaziyan fi ahlihi bi khairin, dibantu keluarganya dengan kebaikan, apa hajatnya, keperluannya diberi. Faqad ghaza, sungguh orang tersebut dapat pahala berperang. Dan pahalanya tidak dikurangi sedikit pun ya. Dalam riwayat, man jahaza ghaziyan fi sabilillah aw khallafahu fi ahlihi kataballahu lahu mithla ajrihi ghaira an la yanqusa min ajrihi syai'. Allah mencatat dari pahala orang yang perang tanpa mengurangi pahala orang yang perang sedikit pun. Jadi walaupun hanya mempersiapkan, dia dapat pahala. Nah di hadis ini contohnya kan perang, ini contohnya perang. Dan diingat di garis bawahi, jahaza ghaziyan fi sabilillah, perang di jalan Allah. Selalu dikasih kaidah yang memperjelas, bukan asal orang rahimnya kosir. Oh, saya mau perang siapa? Belum tahu lagi. Jangan. Takutnya nanti perangnya sama muslimin. Soalnya akan banyak fitnah di akhir zaman. Mereka kiranya perang. Ingat ya, tidak ada istilah jihad kalau lawannya orang muslim, itu nggak ada. Nggak ada istilah jihad kalau kelahinya lawannya orang muslim, nggak ada. Tapi muslimnya ini kurang baik, iya namanya bukan jihad, itu lain. Kalau nggak perlu kelahi, nggak usah kelahi. Nggak usah kelahi, hati-hati. Kadang-kadang tuh fitnah di akhir zaman datang untuk urusan politik, dia domba diberi nama jihad. Kan begitu. Ayo jihad, kita bela negara kita, misalnya.
pilih ini, yang nggak pilih ini kita perangi. Hati-hati. Sudah banyak negara-negara Islam yang diadu domba oleh orang kafir seperti itu, dan terbukti. Nyuruh pilih A, nyuruh pilih B, yang ini nggak jadi, nuntut biar menang karena kita dicurangi terus kalahi. Itu bukan jihad hadirin. Karena yang kita bela ini belum tentu sesuai kriteria syariat. Ya, misalnya, naudzubillah, ada di akhir zaman, ada di negara di luar negara Arab, pemimpin negaranya hancur, negaranya sudah hancur, berantakan, bukan hancur total, sistem negaranya rusak, berantakan. Karena apa? Ini pemimpinnya Muslim, orang kafir, cuma nggak sesuai dengan pemikirannya beberapa kelompok. Dan memang ya, nggak ada manusia yang terlepas dari manusia, apalagi orang-orang kepemimpinan. Ada aja korupsinya, ada aja kejahatannya, pasti ada. Mereka, ayo kita perangi ini, turunkan dia. Apa bahasanya tuh, kudeta ya? Kita kudeta, turunkan. Loh, kudeta itu kalau dengan cara yang sehat ya apa-apa. Ya caranya negara kan, dengan cara yang sehat kita agama tuh gak ikut-ikut. Cuman masalahnya itu kita turunkan dia, muslimin, tapi menggerakkannya berat dengan nama ayo kita jihad. Pas mau mengkudeta ini, yang melindungi kerajaan, melindungi rajanya ini muslim juga. Karena ini kita jatuhkan raja. Nanti siapa yang memimpin belum tahu lagi. Yang penting kita turunkan dulu. Kata ini daripada belum tahu, karena nanti yang naik berantakan juga, nggak tahu kisahnya, jangan diturunkan. Mending yang ada dinasihatin. Kan begitu biasanya, sebetulnya begitu. Orangnya punya cuma beda pola pikirnya, beda pendapat, akhirnya kelahi. Yang ini ngatasnamakan jihad. Apa yang terjadi? Itu bukan jihad, dosa, hancur negaranya dan mereka berdosa. Ternyata benar, ini jatuh, hancur, ini jatuh, turun, negaranya bukan tambah baik, malah tambah hancur. Nah itu ada yang seperti itu, namanya bukan jihad. Itu namanya seperti itu, bukan jihad. Karena apa? Hanya beda pendapat. Jihad itu kita melawan orang yang mau menghancurkan agama Islam, melawan orang kafir. Kalau cuma beda pendapat, ikhtilaf dalam hal seperti ini, jangan sampai kita tingkatkan itu namanya jadi jihad. Tak apa-apa, debat, silakan, kan gitu kan. Adu aspirasi, lapor ke polisi dan seterusnya, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kelahi bunuh-bunuhan. Itu fitnah paling gampang itu untuk merusak umat Islam. Karena orang Islam nih, kalau dibilang hati-hati pak, orang ini bakal merusak agama Islam, pilih yang ini, gerak hati ya. Oh langsung semangat dia ya, ini orang jahat merusak Islam. Ternyata yang satunya sama aja. Ternyata dia jelek juga. Kan begitu. Kayak kita dulu sempat kita mengalami masa jangan pilih yang ini, pilihnya aja. Nomor ini, pilihan yang ini jelek, yang ini paling bagus buat agama. Berapa tahun datang yang pilihan yang dulu dipuja-puja ganti. Dulu dia yang angkat, sekarang dia yang jelekkan. Jangan pilih yang ini pengkhianat dan seterusnya. Padahal dulu dia yang nyuruh pilih ini, sekarang ganti lagi. Kita begitu. Kenapa? Itu bukan urusan yang pasti. Kita cuma ragu-ragu. Nah, ini kalimat bisa dinilai itu nggak boleh diletakkan dalam bagian kayak gini. Ini politik. Nanti akan ada panggilan lagi, dikit lagi masa politik ya. Nanti pakai nama agama lagi. Pilihlah ini jihad dan seterusnya. Jangan. Jihad itu melawan orang kafir. Rasulullah SAW memperingatkan itu fisabilillah. Kalimat fisabilillah itu artinya di jalan Allah. Li'la'i kalimatillah, untuk mengangkat kalimat Allah. Nah, kalau membiayai jihad yang sesungguhnya baru dapat pahala. Tapi kalau membiayai sesuatu yang bukan jihad, diperdebatkan masih mungkin jihad atau bukan, hati-hati. Nah, mungkin kalau sekarang kayak ada perang muslimin, negara muslim dihancurkan sama negara kafir, diserang, ya kan ada. Sampai nolong mereka bisa masuk kategori jihad. Yang penting benar-benar menolong mereka dan sampai kepada mereka. Ya sekarang kan Palestina bisa contoh lagi diserang sama negara yang kafir, kan jelas dia
kelompok muslimin diserang oleh negara-negara kafir. Ini kayak gini mungkin bisa masuk kalimat pian-pian kirim biaya. Ada yang biayai perang mungkin, kalau itu kan negara-negara besar yang jadi koalisinya masih senjata ya, buat melawan penjajahnya, itu dia dapat pahala seperti pahala jihad perang. Kalau kayak kita kan nggak bisa kasih senjata, kita bisanya membiayai pengungsinya, bisa dikasih makan sama. Bagian kedua, waman khalafa qasyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Pengungsinya dikasih biaya, dikasih makan, dikasih obat, diberi keperluan hajatnya, dia seperti pahala ghaza perang. Dia mendapatkan pahala seperti pahala ghazwah atau perang. Nah itu ya. Jadi seperti itu. Mungkin kalau kayak kita zaman sekarang ya itu menolong muslimin yang dibantai. Banyak loh negara Islam yang seperti itu. Cuma nggak kelihatan aja di berita dan nggak separah yang ini. Tolong bantu nggak apa-apa. Dan alhamdulillah Indonesia, masya Allah. Walaupun luar negeri jauh-jauh, kalau ada muslimin di sana ini kan tergerak semua. Baik, bagus itu. Bantu donasi. Cuma perhatikan dengan cara yang benar. Kesempatan macam ini banyak orang-orang jahat ngambil kesempatan. Donasi, kayak ada pajaknya 30%, masukin kantong, dimasukin pekerja. Jangan. Yang ngajak orang donasi, yang meminta donasi, kan ada. Kalau kita termasuk golongannya itu, membantu, ayo Pak, yang donasi lewat saya, biar jangan ngambil keuntungan, jangan ngambil biaya administrasi. Nggak apa-apa biar nggak nyumbang, yang penting jangan ngambil keuntungan dari donasi orang. Itulah pengorbanan kita. Jadi ketika kita mau berdonasi, jangan sampai dipotong. Nah, kayak begitu ya, kayak badan-badan zakat. Badan-badan zakat itu kalau bisa jangan mengambil potongan dari zakatnya orang. Paling nggak kan kita khidmah, tabarruk dengan amal kita. Nah ini hal-hal kayak gini perlu diperhatikan hari ini. Jadi kita ini walaupun kita nggak bisa nolong, bergerak dengan badan. Ya, tadi kan kita nggak bisa berperang, biayai yang perang atau musik keluarganya yang ditinggal, dapat pahala ikut berperang. Selanjutnya hadis kedua dari Nabi Muhammad SAW, dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ba'athan, mengutus sekelompok atau ba'athan, ya, rombongan ila Bani Lihyan min Hudzail, mengutus seseorang menuju Bani Lihyan dari Hudzail. Sama-sama ini kembali kita sampai kepada Mudhar itu menurut Rasulullah SAW, Bani Lihyan. Jadi Bani Lihyan ini saat itu masih kafir. Jadi Nabi memutus untuk memerangi mereka, dia ada mantan untuk memerangi mereka. Mengutus kelompok orang untuk mendatangi Bani Lihyan, memerangi mereka, artinya menyadarkan mereka saat itu, mereka kufur. Faqala Nabi mengatakan, lihat ba'id, hendaknya berangkat kulli rajulaini ahaduhum, hendaknya berangkat dari setiap dua orang, ahaduhuma, salah satunya. Hendaknya berangkat dari dua orang, salah satunya. Ini arti terjemahannya dulu ya. Wal ajru bainahuma, dan pahala di antara mereka berdua. Maksudnya apa? Ketika Nabi menyuruh orang, ayo berangkat ke Bani Hudzail, dan berangkatnya setiap dua orang kirim satu, ada dua, satu yang berangkat, ada dua, satu yang berangkat. Maksudnya dijelaskan oleh ulama, artinya itu saat itu Nabi nyuruh setiap kabilah ngirim separuh pemudanya.
bukan semua, separuhnya. Jadi setiap kabilah mengirim separuh. Tapi jangan takut, pahalanya nanti semua kabilah dapat pahala. Jadi diperintahkan seperti itu ya. Pahalanya dapat yang berangkat dan dapat juga yang ditinggal. Kok yang nggak ikut perang dapat pahala? Apa sebabnya? Kenapa yang tidak ikut perang dapat pahala? Karena sudah diwakilkan oleh orang yang berangkat tadi. Jadi disuruh pilih, ayo. Kayak ini kan bahasa kita nih, wajib perang, bisa wajib militer ya. Nah, tapi nggak semua, separuh dari suku, dari kabilah kalian. Yang bisa berangkat satu, yang nggak bisa tinggal, jadi dibagi dua. Nah, karena yang berangkat mewakili yang lain dan yang di rumah membantu yang berangkat, al-ajr bainahuma, pahalanya itu dibagi di antara mereka, artinya dua-duanya mendapat pahala. Jadi di sini menyempurnakan hadis yang tadi. Berangkat separuh, yang separuh membantu mempersiapkan, yang separuh yang keluar. Berangkat separuh, yang separuh jaga. Jadi kalau orang itu berangkat semua perang, kampungnya kan kosong, habis nanti diserang musuh yang lain. Jadi berangkat perang, sisanya di mana? Di kampung, jaga kampungnya. Itu dia, walaupun tidak keluar perang, tinggal di kampungnya, jaga, mengamankan keluarga yang tinggal, mengamankan kampungnya. Dia dihitung dapat pahala berperang seperti orang yang keluar dari rumahnya. Nah ini ya, mempersiapkan orang lain. Jadi dua-duanya kalimatnya untuk perang. Satu lagi hadis ketiga dengan ringkas, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam laqiya rabban, menemui rabban. Rabban itu orang yang sedang naik kendaraan. Kelompok orang yang mengendarai Roha, di daerah yang namanya Roha, daerah Roha di Madinah. Yang lagi mau berangkat haji wada. Rasulullah sedang melakukan perjalanan berangkat haji wada. Ketemu sekelompok orang. Faqala, Rasulullah tanya, manil qaum, siapa mereka ini? Dari golongan mana? Dijawab, al-muslimun. Kita ini orang-orang Islam. Mereka nggak tahu siapa Rasulullah masih. Faqalu, lalu mereka jawab, nanya kepada Nabi Muhammad, man anta? Siapa kamu? Siapa kamu? Kan mereka masih belum kenal, nggak tahu, belum pernah melihat Rasulullah, tapi sudah beriman. Hebat ya, Masya Allah. Beliau menjawab, Allah Rasulullah. Kalau kita Rasulullah, saya adalah Rasulullah. Langsung mereka bahagia dan senang. Sampai-sampai ada satu perempuan dalam Nabi Muhammad SAW. Warafa'at ilaihi imra'atun sabiyyah. Ada perempuan mengangkat anak kecil, sobi. Sobi, anak kecil, ini istilah anak yang belum balik. Ya, anak yang belum balik. Alihada sobi apa anak kecil tadi, lalu nanya, waqala alihada hajjun, ya Rasulullah, apakah untuk anak ini haji? Maksudnya sah gak kalau anak ini dibawa haji? Anak kecil ini sah gak dibawa haji? Rasul menjawab, na'am walaki ajrun.
Iya, sah haji dan pahalanya buat kamu dan kamu dapat pahalanya dan kamu dapat pahalanya. Kenapa? Ibunya yang biayai, yang bawa, beliau mendapatkan juga pahalanya. Nah, mazhabnya jumhur ulama, anak kecil yang belum balik, belum balik, hajinya sah. Bahkan mengatakan mereka walaupun belum tamyiz, yang penting diajak diajak mengerjakan rukun dan wajibnya haji. Ya, diwajibkan mengerjakan, diajak mengerjakan wajibnya haji. Sah hajinya, tetapi memang nanti kalau udah balik dia mesti melakukan haji lagi. Jadi kalau orang belum balik, sobi anak kecil diajak haji sah, tapi nanti ketika dewasa ya wajib lagi haji Islam. Jadi hajinya sah tapi tidak menggugurkan kewajiban haji Islam. Cuma di sini syahid dalam bab ini orang tuanya dapat pahala karena membiayai mengajak anaknya haji, walaupun ibarat kata tuh anaknya masih kecil. Ada jawabannya Rasulullah ya. Anak ini hajinya sah nggak ya Rasulullah? Sebetulnya jawabannya cuma begini aja, ya sah, selesai. Tapi Rasulullah menyempurnakan jawabannya, ya sah dan kamu dapat pahalanya. Ada tambahan kalimat. Itu menunjukkan bahwa kita ini perlu membantu orang lain untuk ibadah, khususnya keluarga kita. Allah a'lam. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah bantu ibadah, nolong orang lain dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada ini wa rahmatullahi wa barakatuh.